Bab di antara kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah. Nadar artinya kalau secara bahasa itu at-takhwif atau al-ilzam. Ya. Yani nadar secara bahasa artinya at-takhwif atau al-inzar atau al-ilzam, menakut-nakuti, atau al-inzar memberi peringatan, atau al-ilzam mengharuskan. Dan arti secara bahasa ini memang ada kaitan biasanya dengan arti secara istilah, ya. Apa arti nadar secara bahasa? Artinya at-takhwif, nakut-nakuti, al-indar memperingatkan, atau al-ilzam mengharuskan. Adapun secara istilah syariat, ya, atau ada lagi nadar al-ijab, boleh. Dari kata al-ilzam tadi ada kata lainnya al-ijab, mewajibkan, ya. Baik. Adapun secara istilah syariat, nadar itu adalah ilzamul mukallaf nafsahu ma laisa biwajibin. Al-mukallaf itu maksudnya seorang hamba, gitu ya. Yaitu seorang hamba mewajibkan atas dirinya sesuatu yang bukan wajib. Makanya dari sisi inilah nadar dilarang dalam Islam. Dari sisi apa? Membebani diri. Wong ndak wajib kok mewajibkan diri, ya kan? Dari sisi apa? Dari sisi memaksakan, mewajibkan, padahal asalnya ndak wajib. Maka nadar itu bukan dalam perkara-perkara yang wajib. Nadar itu, misalnya saya nadar nanti sholat duhur, itu nadar ndak sah ngomong begitu karena duhur sudah wajib. Atau saya bernadar untuk berbakti kepada orang tua, tapi kalau saya nadar mau ngasih uang kepada orang tua 2 juta, nah itu lain. Tapi kalau saya nadar untuk berbakti, lah wong berbakti wajib, ya. Jadi nadar itu saya nadar puasa Senin hari ini, nah, berarti puasa hari Senin ini bagi dia hukumnya apa? Wajib, ya. Padahal asalnya apa? Puasa Senin Kamis sunnah, ya. Tapi para jamaah sekalian, nadar itu kita bagi dua dulu. Ada nadar yang mutlak dan ada nadar yang muqayyad. Nadar yang mutlak itu nadar yang enggak ada disyaratkan sesuatu pun. Misalnya saya bernadar untuk sholat tahajud nanti malam karena Allah, itu mutlak. Saya bernadar mau sedekah, ya, karena Allah sekian, itu nadar mutlak. Yang kedua, nadar itu muqayyad. Nadar muqayyad itu nadar yang bersyarat. Jika, contohnya, jika sembuh sakit, jika pekerjaan saya lolos, jika saya diterima, jika saya ini, jika saya itu, saya akan begini dan begitu karena Allah. Misalnya, apa contohnya? Kalau sembuh sakit saya akan tahajud, sedekah, ya. Ini nadar bersyarat. Nah, nadar bersyarat ini para jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan, ya, secara umum mau bersyarat mau tidak, sebagian ulama berpendapat nadar ini haram memulainya. Sebagian mengatakan makruh karena ada larangan Nabi, yaitu hadis Abdullah bin Umar, di mana kata Abdullah bin Umar, naha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ani nadar. Bahwasanya Nabi melarang nadar, kata Ibnu Umar. Wa qala, dan beliau bersabda, la yaruddu syai'an, tidak menolak apapun nadar itu, ya. Wa inna mustakhraju bihi minal bakhil, akan tapi nadar itu keluar dari orang-orang yang bakhil. Ini kalau orang yang bakhil ini kayaknya yang nadar mana kira-kira? Yang bersyarat tadi jemaah. Nek sembuh sakit, ya,
berarti anda tidak sembuh, ya tidak sedekah. Gitu. Ala kulli hal, para jamaah sekalian, nadar ditinjau dari pelaksanaannya ada dua macam. Satu, memulai nadar. Yang kedua, menunaikan nadar. Nah, yang dilarang itu bukan menunaikannya. Kalau sudah kadung bernadar, bukan. Yang dilarang itu apanya? Memulainya. Cuma kalau sudah kadung memulai, nah ini baru ada pembahasan al-wafa'u bin nadar atau ifa'un nadar, yakni menunaikan nadar. Jelas? Berarti ditinjau pelaksananya nadar itu bisa memulai nadar atau menunaikan nadar. Ya. Taib. Ada 3 kaedah dalam nadar. Ini sebelum kita bahas kitab kita ya. Kita bahas dulu tentang ada 3 kaedah penting dalam masalah nadar. Kaedah yang pertama, dan kaedah itu para jamaah kalau bisa itu dihafalkan, ya, karena kaedah itu manzilahnya seperti dalil. Jadi kaedah itu diambil dari dalil, kesimpulan dalil. Maka kalau kita sudah ngerti kaedah, nggak perlu lihat dalilnya. Maka kaedah itu kata ulama, hukmun aglabi, hukum global yang yuta'arafu biha ahkamul juz'iyyah mubasyaratan. Hukum global yang diketahui darinya hukum secara rinci, hukum-hukum rinci secara langsung, yakni tanpa harus lihat dalil. Karena terkadang kaidah itu diambil dari dalil. Contoh dalam kaidah kita nanti tentang nadar langsung diambil dari dalil. Sehingga lafaz kaidah ini adalah terkadang dalil itu sendiri, terkadang makna dari dalil. Ini ungkapan ulama namun diambil dari dalil. Taib. Kaidah pertama para jemaah tentang nadar. An-nadru ibadatun. An-nadru ibadatun bi'tibari sarfihi lillah wa bi'tibari al-wafa'i bihi. Nadar itu ibadah, ditinjau dari ditujukannya untuk Allah dan ditinjau dari ditunaikannya untuk Allah. Apa? Ulangi. Nadar itu ibadah ditinjau dari apa? Dari berapa segi? Dua. Jadi nadar itu ibadah ditinjau dari 2 segi. 1, bi'tibari sarfihi lillah. Yang kedua, bi'tibari al-wafa'i bihi. Nadar itu ibadah jika ditinjau 1, ditujukannya untuk Allah, bukan untuk selain Allah, bukan untuk wali, untuk mayit. Yang kedua, ditinjau dalam menunaikannya untuk Allah. Taib. La, lanjutkan, belum selesai kaidahnya. La bi'tibari asri iqaihi, bukan ditinjau dari memulainya. Bukan ditinjau dari memulainya. Berarti memulai nadar ibadah bukan? Bukan ibadah memulainya itu. Tapi menjadi ibadah itu ditinjau dari ditunaikannya nadar tersebut untuk Allah dan ditujukannya niat nadar ini untuk Allah. Disitulah baru nilai ibadah. Makanya para jemaah, Allah memuji nadar di Quran bukan yang memulai. Allah tidak memuji yang memulai nadar, tapi Allah memuji dalam Quran yang menunaikan, yang menunaikan nadar. Misalnya Allah berfirman nanti dalam ayat kita ini, dalam bab kita, yufuna binadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, ini mereka yang dipuji Allah, orang-orang baik
yang menunaikan nadar-nadar mereka, wa yakhafuna yauman, dan yang mereka takut pada suatu hari yang kana syarruhu mustatira, yang keburukannya merata. Jadi di sini Allah memuji yufun orang-orang yang bukan yabdaun yang memulai nadar, bukan yufun yang menunaikan nadar. Taib, kita bahas kaidah ini para jemaah. Jadi sekali lagi, kaidah ini berarti kalau kita simpulkan, ya, kalau kita simpulkan bahwa nadar itu ada 3 tinjauan. Berarti dari kaidah kita simpulkan dulu bahwa tinjauan nadar ada berapa? 3. Ayo, siapa yang bisa? 1, tinjauannya apa? Nah, bi'tibar, tinjauan dari diniatkan untuk siapa, ya kan? Baik. Yang kedua tinjauannya apa? Menunaikannya, ya. Dan yang ketiga tinjauannya apa? Ibu-ibu, memulainya. Baik. Berarti sesuai dengan kaidah ini bahwa an-nadar nadruhu lahu bi'tibar salasati aqsam. Nadar itu tinjauannya 3 macam. Al-qismul awal, tinjauan pertama bi'tibari man yaqidu bi au yusrafu liman, yakni untuk siapa ditujukan. Tinjauannya yang kedua bi'tibaril wafa'i bih, ditinjau dari menunaikan, setelah menunaikannya nadar, setelah dia niatkan nadar. Lalu yang ketiga bi'tibar asli iqaihi wa insyaihi, ditinjau dari memulainya nadar. Taib. Maka ditinjau dari ditujukannya untuk siapa, maka tidak boleh ditujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditinjau dari ditunaikannya, maka ini terbagi kepada 4 macam, jemaah. Judul baru. Al-wafa'u bin nadri yanqasimu ila 4 aqsam. Menunaikan nadar, ya, menunaikan nadar ada 4 macam. Hati-hati jangan bernadar loh, menunaikan. Baik. Al-qismul awal, yang pertama, in kana nadru fi ta'atillah. Yang pertama, jika nadar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, fal wafa'u bihi wajibun, maka menunaikannya hukumnya wajib. Jika nadar untuk apa? Ketaatan kepada Allah. Mana dalil? Ada nanti dalilnya. Man nadara an yuti Allah falyutihu. Siapa yang nadar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Baik. Hadis Aisyah, nanti akan ada babnya di kita. Terus yang kedua, in kana nadar fil muharramat fal wafa'u bihi haramun. Kalau nadar perkara haram, maka menunaikannya pun haram, maka wajib untuk membatalkan, ya. Fa alaihi al-kaffarat, dan bagi dia harus bayar kafarat. Contoh, saya nadar kalau sembuh sakit mau minum khamr, contoh, atau mau apa, menampar teman. Apa hukum nampar teman? Wajib jadi atau sunnah? Haram. Atau apa lagi contohnya yang haram? Saya kalau ibu-ibu, saya kalau kalau sembuh sakit saya akan buka jilbab, misalnya, atau macam-macam. Maka apa hukum menunaikan nadar ini? Hukumnya haram dan wajib membatalkannya. Walakin alal qawli rajih, namun menurut pendapat yang kuat, yakni wajib alaihil kafarah, wajib bagi dia membayar kafarat. Apa kafarat nadar? Kafarat sumpah, yakni memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, baru yang ketiga, puasa 3 hari berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut tidak boleh, harus diulangi dari awal, ya. Taib. Al-qismu kam? Yang berapa? 3. Al-qismu tsalits,
Yang ketiga, in kana nadhar, apabila nadhar fil makruhat, dalam perkara-perkara makruh, fal wafa'u bihi makruhun, maka menunaikannya pun hukumnya makruh. Bagaimana makruh maksudnya? Ya, lebih baik dibatalkan, kalau tidak pun tidak apa-apa, tunaikan. Tapi yang afdal mana? Batalkan. Kalau membatalkan kafarat tidak. Kaedahnya setiap membatalkan nadar membayar kafarat. Ini kaedah. Walaupun ada khilaf ulama, namun yang rajih kaedah ini. Taib. Al-qismu ar-rabi huwa al-akhir, yang keempat, yani hukmul wafa bin nadar, hukum menunaikan nadar adalah in kana nadhr, apabila nadar fil mubahat, dalam perkara-perkara mubah, ya, tidak ada kaitan dengan ketaatan ibadah, tidak ada, tidak haram pula, ya, maka fal wafau bihi, maka hukum menunaikannya apa? Al khiyaru, memilih bainal wafa'i wa adamihi, memilih antara menunaikan nadar atau apa? Adam. Apa Adam? Bukan Adam. Kalau Adam Nabi bapak kita. Adam ini pakai ain, Adam. Adam itu ndak ono, nggak ada, tanpa, tiada. Berarti adami menunaikan atau tidak menunaikan. Namun kalau tidak menunaikan, wajib alaihi, nek ndak menunaikan kafarat. Ya. Apa contohnya mubah? Ya perkara mubah jemaah. Contohnya saya nadar makan nasi pecel. Apa hukum makan nasi pecel? Ma hukmu aklil pecel? Hukmuhu mubah. Lakin ma hukmul akil wasyurb? Apa hukum makan dan minum? Wajib. Sebab tidak makan minum mati, ya kan? Lakin ma hukmu aklil pecel atau akli soto atau akli rawon, ma hukmu? Atau akli hukum hukmu akli soto Banjar, Mas Iwan, ma hukmuhu? Al-jawab mubah, ya kan? Mubah. Atau misalnya saya kalau sembuh sakit gundur rambut, apa hukum gundur rambut? Mubah. Berarti hukmul wafa'i bihi kaif? Al-jawab al-khiyar bainal wafa' wa adamihi. Taib. Lalu kalau nadar maksiat hukumnya haram ditunaikan, mana dasarnya? Hadis Aisyah tadi, man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi. Siapa yang nadar untuk memaksiati Allah, maka jangan memaksiati Allah. Ya. Taib. Itu kaidah pertama para jemaah. Sekarang kaidah kedua dalam masalah nadar. Man nadhara, ini diambil dari hadis tadi. Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Berarti ini berkaitan hukum wajib apa jemaah? Wajib menunaikan nadar kalau sudah kadung bernadar dalam ketaatan. Lalu kaidah masih lanjut. Wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'sihi. Dan siapa yang bernadar untuk maksiat, maka janganlah maksiat. Berarti di sini apa? Kaidah dari kesimpulannya apa? Haramnya menunaikan nadar dalam hal maksiat. Nah, diambil dari kaidah ini pula berarti hukum nadar yang berkaitan dengan hal yang makruh dan berkaitan nadar dengan hal-hal yang mubah. Berarti hukumnya diambil kesimpulan dari sini. Kalau yang makruh berarti apa? Menunaikannya ya makruh. Kalau yang mubah berarti kalau mubah kan gak ada ikatan, berarti al-khiyar, memilih antara menunaikan atau tidak menunaikan. Ya. Mana dalil atas kaidah ini? Ya dalil hadis itu sendiri. Kaidah itulah hadis itu sendiri, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Taib.
Nah, kaidah ini para jemaah, apa yang sudah kita bahas tadi dari 4 jenis, 4 hukum berkaitan dengan yang 4 hukum menunaikan nazar, ya. Berarti kalau nazar maksiat maka tidak boleh menunaikan. Ini ijma' para ulama. Ya. Terus kalau nadarnya nadar suatu yang mubah maka boleh memilih. Kalau nadar hal yang sifatnya ketaatan maka wajib menunaikannya. Taib. Dan ada nadar yang ulama menyebutnya itu nadar mutlak yang tidak disebutkan. Ya. Contoh, saya nadar karena Allah. Nadar seperti ini itu nadar nadar mutlak yang enggak disebutkan. Kalau saya nadar untuk sholat, saya nadar karena Allah tahajud, ini nadar mutlak. Tapi ada lagi nadar mutlak yang enggak disebutkan namanya. Yang disebutkan nadarnya apa? Contohnya, saya nadar karena Allah. Nadar apa? Wis pokoknya nadar. Ini bagaimana hukum seperti ini para jemaah? Ya. Jadi ada di sana nadar mutlak alladzi lam yusammihi. Ya, jadi ada nadar mutlak yang enggak menyebutkan jenis nadarnya. Kaqaulihi, seperti ucapan seseorang, ya, nadara lillahi alayya wa yaskut. Saya nadar karena Allah wa yaskut, lalu dia diam. Ya. Dia diam, tapi dia sudah lafadzkan loh jemaah. Dia sudah lafadzkan. Jadi nadar itu kaitannya dengan dilafadzkan, bukan sekedar niat dalam hati. Bahkan kalau nadar hal yang penting boleh juga dia di hadapan notaris nadarnya, ya. Nah, jadi nadar itu kaitannya dengan dilafadzkan. Lalu kalau ada orang mengatakan, ya, saya nadar karena Allah, lalu dia diam, maka hukum orang yang seperti ini para jemaah, fahada yukhayyar. Orang yang seperti ini yukhayyar, disuruh memilih baina an yasrifahu ila syai' muayyan, untuk dia bernadar dengan menyebutkan yang tertentu, ya, misalnya harus dia nadarkan namanya, sebutkan, ya, jangan diam, sebutkan namanya. Au yabra dhimmatahu bil kafarah, atau pilihan kedua bebaskan beban dia dari utang nadar itu dengan membayar kafarat, ya, dengan membayar kafarat. Jadi antum jangan coba-coba sembarangan ngomong saya nadar karena Allah, jangan. Karena kalaupun tidak ngomong nadarnya apa, maka dikasih 2 pilihan nih. Imma yang pertama, bagaimana caranya? Harus sebutkan namanya, karena nadar toh apa nadarnya? Sebutkan, entah ibadah, entah apa, entah sedekah, entah amal taat, atau, ya. Atau yang kedua, bebaskan beban dia itu dengan membayar kafarat. Nah, adapun kalau nadar yang syirik bagaimana jemaah? Nadar yang syirik, ada nadar yang haram, ada nadar yang syirik. Setiap nadar yang syirik pasti haram, tapi tidak setiap nadar yang haram itu syirik. Jelas ya? Bahkan nadar yang syirik itu para jemaah, kalau nadar haram kan wajib untuk dibatalkan, ya, dan harus membayar kafarat. Kalau nadar syirik enggak ada kafaratnya. Enak toh? Enggak enak karena dianggap kafir, jadi enggak ada kafarat. Yang dianggap kafarat itu dianggap memaafkan kalau dia masih Islam. Kalau nadar syirik sudah enggak perlu kafarat lagi, karena sudah percuma gitu loh jemaah. Kafarat percuma karena sudah syirik, keluar dari Islam. Yang ada cukup tobat. Enak, cukup tobat tok. Sebagian ulama syahadat ulang, tapi yang rajih tidak perlu syahadat ulang karena dia tidak murtad pindah agama jemaah. Ingat ya, orang berbuat syirik keluar dari Islam tuh kalau tobat enggak perlu syahadat ulang. Tapi orang yang keluar dari Islam pindah agama, kalau mau tobat masuk Islam harus apa? Syahadat ulang. Jelas ya? Maka termasuk nadar yang syirik ada khilaf ulama, sebagian mengatakan syahadat ulang, enggak perlu kafarat, ijma ulama. Karena kafarat percuma, enggak bisa menghilangkan. Cuman cukup dia tobat saja kepada Allah, namun perlu enggak syahadat ulang? Ada khilaf. Yang rajih tidak perlu, cukup dia bertobat. Ya.
Jadi apa itu nadar yang syirik? Huwa sarfun nadar lil makhluk, yaitu memalingkan nadar yang harusnya untuk Allah untuk makhluk. Apa kafaratnya? Tidak ada kafarat illa at-taubah. Wa qala badul ulama illa an-nutqu bisyahadah, kecuali dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, lalu perhatikan ikhwan, mal farq, apa yang membedakan nadar yang maksiat yang wajib bayar kafarat dengan nadar yang syirik yang tidak wajib bayar kafarat? Apa yang membedakannya? Paham ya pertanyaannya? Apa bedanya? Nadar maksiat yang wajib dia bayar kafarat dan tidak boleh ditunaikan, tapi wajib bayar kafarat, dengan nadar yang syirik yang dia tidak lam tujib fihil kafarah, yang tidak wajib bayar kafarat. Jawabannya, perbedaannya, kalau nadar syirik itu yang diperuntukkan dari sejak awal untuk selain Allah. Kalau nadar maksiat itu jamaah, dia dari awal niatnya untuk Allah, tapi dalam hal maksiat, yakni saya akan minum khamr karena Allah, saya akan berzina karena Allah, gitu loh maksudnya. Jadi masih dalam koridor dia muslim. Tapi kalau nadar syirik, saya nadar dari awal memang bukan untuk Allah. Tapi kalau nadar haram, awalnya memang untuk Allah, tapi dalam hal apa? Maksiat. Akhirnya nadar yang haram ini nadar main-main cuma. Kok bisa gitu loh? Minum khamar karena Allah, minum khamar karena Allah, ya. Maka wajib untuk membatalkan, ya, namun dia tetap sebagai muslim, maka cukup membayar kafarat. Ya, itu bedanya para jemaah. Jadi kalau nadar yang syirik dari awal untuk selain Allah, dari awal, sejak awal. Adapun nadar maksiat maka awalnya untuk Allah namun dalam hal yang diharamkan. Baik. Apa beda contoh ungkapannya? Contohnya kalau nadar maksiat, misalnya saya nadar karena Allah untuk minum khamr. Nadar yang syirik apa contohnya? Saya nadar untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, menyembelih seekor kambing, yang saya nanti kambingnya bagi-bagi kepada orang fakir miskin, tapi saya nadar ini persembahkan untuk Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Badawi atau untuk Nyi Roro Kidul, ya, dalam rangka pengagungan Nyi Roro Kidul misalnya, maka ini nadar yang syirik. Baik. Kaidah yang ke berapa dalam urusan nadar? 3. Nadar, kaidah yang ketiga, la nadra fi ma'siyati, la nadra fi ma'siyatin wa kaffaratuhu kaffaratu yaminin. Coba terjemahkan, saya baca lagi. La nadra fi ma'siyatin wa kaffaratuhu kaffaratu yaminin. Ayo terjemahkan. Ya, ibu-ibu lebih aktif daripada bapak-bapak. Ya, ibu-ibu. Sing keras. Ayo apa Iwan? La, belum. Dengar. La nadra fi ma'siyatin wa kaffaratuhu kaffaratu yaminin. Apa? Ayo satu orang yang keras, ibu. Taib. La nadar apa artinya? Tidak ada nadar. Fi maksiatin, dalam perkara maksiat. Wa kafaratuhu, lalu kafaratnya, kafaratu yaminin adalah kafarat sumpah. Piye to ngene iki? Yani tidak boleh nazar dalam perkara maksiat. Lalu kalau sudah begitu bagaimana? Kafaratnya adalah kafarat sumpah. Yani bayar kafarat dengan kafarat sumpah. Ya.
Ini hadisnya dari Nabi sallallahu ini ada dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi bersabda dalam hadis Aisyah, "La nadhara fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratu yaminin." Lah ini lafaz hadis itu sendiri. Apa coba terjemahkan lagi yang bagus tadi? Hadis Nabi ini berarti dijadikan sebagai kaidah. Apa tadi? Tidak boleh nazar dalam perkara maksiat, dan kalau sudah kadung kafaratnya kafarat sumpah. Ini sudah kadung loh cuma kan, sudah kadung batalkan, dan kafaratnya adalah dengan membayar kafarat sumpah. Baik, selesai. Insyaallah kita baca kitab halaman berapa tadi? 106 ya, yang punya PDF. Yang belum punya PDF silakan di-download, banyak di internet. Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid. Taib babun minasyirki an-nadru ghairillah. Taib wa qulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar. Jadi Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Taib wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu. Ya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan apa saja yang kalian nafkahkan dari nafkah, aw nadartum, dan apa yang kalian nadarkan, min nadrin, dari berupa nadar, maka fa innallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamuhu, Allah Maha mengetahui, yakni Allah akan membalas. Ya. Jadi maksud apa yang kalian nadarkan, yakni apa yang sudah kadung kalian nadarkan, kalau kalian menunaikan, maka ini yang akan dibalas oleh Allah. Taib, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Kaitan bab ini dengan kitab tauhid, annal musannif rahimahullah, bahwasanya al-musannif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bayana fi naw'an min anwa'i syirik, menjelaskan di dalam bab ini nau'an, jenis, min anwa, di antara jenis-jenis asyirki, kesyirikan. Ini syirik dalam hal apa jemaah? Perbuatan atau perkataan? Ini mengandung perkataan sekaligus nanti perbuatannya. Ya kalau syiriknya, nadarnya syirik untuk selain Allah, ya berarti nadar itu kan perkataan dulu. Saya bernadar menyembelih seekor kambing untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, untuk wali fulan. Nah, ini syirik dalam perkataan. Cuma nanti ketika menunaikan menyembelih, masuklah ke dalam syirik perbuatan. Berarti syirik ini besar apa kecil? Besar, makanya al-munafi, yang menafikan. Kalau syirik kecil itu bukan al-munafi, bukan menafikan kalau syirik kecil, tapi mengurangi saja tauhid. Kalau ini tidak, mul munafi li tauhid, yang menafikan tauhid. Ya. Wa huwa nadru li ghairillah, yaitu apa? Syirik yang menafikan tauhid dalam bab ini, bernadar untuk selain Allah. Nah, untuk apa musannif menjelaskan ini? Li yuhdara wa yujtanaba, agar dijauhi, agar diwaspadai, dan agar dijauhi. Ya. Untuk diwaspadai, ya. Wa yujtanaba, untuk dijauhi. Taib. Lalu perkataan minasyirki dalam judul ini, babun minasyirki. Minasyirki ay al-akbar, maksudnya ini syirik yang besar, bukan kecil. Taib. An-nadru li ghairillah. Taib. Kenapa nadar untuk selain Allah kok disebut syirik? Ya karena nadar itu ibadah. Nek bukan ibadah tidak apa-apa, tapi nadar ini ibadah jemaah. Li'annahu ibadah, karena nadar itu ibadah. Wa sarful ibadah, sementara memalingkan ibadah li ghairillahi, madza? Syirkun. Memalingkan ibadah untuk selain Allah syirik, dan inilah definisi syirik. Ya. Wan nadru, dan kata nadar itu masdar, kata dasar dari nadara yanzuru. Ya. Kata dasar dari nadara, fi'il madhinya nadara, fi'il mudhari'nya yanzuru. Yang artinya apa? Aujaba ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban alaihi syar'an, yaitu
aujaba ala nafsi, seseorang mewajibkan pada dirinya sendiri syai'an, sesuatu apa saja dia, yang lam yakun sebelumnya itu tidak wajiban alaihi, tidak wajib atasnya syar'an, secara syariat. Jadi syariat agama enggak mewajibkan asalnya, tapi ketika dia bernazar menjadi wajib. Dalam rangka apa? Mewajibkan diri sesuatu itu ta'ziman lil manduri lahu, dalam rangka pengagungan kepada yang dinadarkan untuknya. Kalau kita misalnya untuk Allah, berarti kita dalam rangka mengagungkan Allah. Ya. Wa asluhu fil lughah, dan asalnya kata nadar secara bahasa adalah al-ijab. Apalagi tadi yang sudah saya sebutkan berapa? Apa selain al-ijab? Al-ilzam, terus at-takhwif, nakut-nakuti, terus al-indar. Jadi orang kalau nadar seolah-olah nakut-nakutin Allah. Ayo Allah, sembuhkan saya, kalau enggak saya sembelih kambing loh. Seolah-olah kayak gitu. Maka enggak perlu. Kata Nabi, nadar itu jemaah, tolong perhatikan ini. Kayaknya kebanyakan di masyarakat dianggapnya nadar ini berpengaruh. Jadi sembuh itu loh kalau nadar. Enggak. Antum nadar enggak ada ngaruh kepada kesembuhan penyakit. Jangan sampai seolah-olah antum menakut-nakuti. Itu seolah-olah antum mengancam. Seolah-olah antum kalau nadar itu seolah-olah apa? Mengharuskan diri supaya Allah mengabulkan. Allah enggak akan merasa dipaksa sama siapapun. Makanya kata Nabi, la yaruddu syai'an, nadar itu enggak nolak sesuatu pun. Justru nadar tanda orang-orang bakhil. Ya. Disangkanya kan jemaah kalau sedang sakit lalu nadar seekor kambing sembelih, sedekahkan, dianggapnya apa? Akan sembuh sakitnya dengan sebab nadar. Enggak. Maka enggak perlu nadar itu. Kita enggak usah nadar-nadaran, ya. Baik mutlak apalagi bersyarat. Terus yufuna bin nadri. Nah, ini firman Allah yufuna. Ya. Yufuna itu artinya yutammimuna ma aujabu ala anfusihim min at-ta'ati lillahi ta'ala. Artinya mereka menyempurnakan. Yufun itu menunaikan, mananya mereka menyempurnakan apa yang diwajibkan atas mereka, atas diri, ala anfusihim, ya, min at-ta'ati lillah, berupa ketaatan kepada Allah. Taib. Lalu firman Allah yang kedua, wa ma anfaqtum. Ma di sini ma syartiyah, ya. Jadi maknya ma syartiyah, artinya barang siapa gitu yang kalian infakkan gitu. Jadi seolah bersyarat. Atau wa yazuz, boleh juga antakuna ma di sini mausulah. Ini pelajaran bahasa Arab zaman. Jadi huruf dalam bahasa Arab memiliki banyak fungsi, ya. Contoh min saja, min itu ada min ibtidai, minal Makkah atau minal Madinah atau min Makkah, dari, itu min ibtidai. Atau min Malang ila Surabaya, itu minnya min ibtidai. Ada lagi min sababi, minnya min sebab. Misalnya seorang perempuan, yakni dakhalati almar'atu nara min hirah. Seorang wanita masuk neraka min dari kucing. Maksudnya apa min di sini? Sebab kucing yang dia tahan dari kasih makan, dia pelihara tapi tidak kasih makan, masuk neraka gara-gara itu. Minnya apa di sini? Min sababi. Itu namanya huruf-huruf mabani. Ya. Afwan, keliru. Huruf-huruf ma'ani namanya. Jadi huruf itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada huruf yang mabani, alif ba ta tha jim ha kha, itu huruf mabani yang enggak ada arti. Itu huruf, artinya sekedar huruf saja, huruf alif ba ta tha. Yang kedua huruf itu huruf ma'ani, huruf yang mengandung makna, seperti ila, ya, seperti ini nih, ma. Nah, ma juga ada makna nafi, nak penafian, ya. Itu biasanya kalau makna nafi pasti ada ilahnya, ma titik illa, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah. Tidak ada seorang pun kalian kecuali, berarti maknya ma apa disebutnya? Mak nafi. Nah, ada mak syartiyah, ada mak mausulah. Kalau mak mausulah itu terjemahannya apa-apa. Ya, ini semua. Di sini misalnya
ma anfaqtum, bisa juga ma mausulah, artinya apa? Semua yang kalian infakkan. Ya, apa-apa yang kalian infakkan itu apa? Ma apa namanya kalau apa-apa atau semua itu? Mausulah. Ma mausulah. Nah, ini makanya ikhwan, pelajari bahasa Arab. Ana sarankan antum ngaji bahasa Arab dengan cara apapun. Karena kalau ngaji bahasa Arab itu lebih luas, antum hatta bisa belajar ke ahli bid'ah. Seandainya enggak ada ahli sunnah yang ngajarin bahasa Arab, hatta ke ahli bid'ah enggak apa-apa kalau belajar bahasa Arab. Tapi dengan syarat dia cuma ngajar bahasa Arab, enggak ngajar akidah juga. Cukup Pak, cukup bahasa Arab tuh sampean. Ojo ngajar aku macam-macam yo. Ajari aku bahasa Arab tok wis. Terus nih contoh-contoh sing bener Pak, ngaji contohnya. Ojo contohnya tawasul dan misalnya, boleh jemaah, lebih longgar ngaji tahsin, tahfidz, Quran, belajar, nggak apa-apa, hatta ke ahli bid'ah, ya. Tapi tidak longgar, maksudnya kalau terpaksa nggak ada. Ini Syekh Albani membolehkan, ya. Syekh Albani membolehkan. Syekh Ali Hasan pernah bercerita, beliau tentang masalah ditanyakan, nggak apa-apa kalau belajar tajwid, belajar ilmu arat, belajar faraid, ya, belajar faraid boleh ke ahli bid'ah juga. Belajar apa lagi? Ya, bahasa Arab dan semisal. Tapi dengan syarat apa? Satu, tidak ada ahli sunnah yang ngajar. Yang kedua, dia tidak mengajarkan ilmu lainnya kecuali hanya ilmu yang kita butuhkan itu. Yang ketiga, tidak menimbulkan fitnah dan tidak berpengaruh. Karena terkadang murid ini bisa dipengaruhi gurunya. Yani guru itu sangat berpengaruh kepada murid. Jadi kalau antum tidak berpengaruh, tidak terpengaruh dengan akidahnya, terus tidak mengandung fitnah, jangan sampai nanti ada orang-orang, loh si fulan salafi ahli sunnah kok belajar ke ahli bid'ah misalnya. Berarti nanti akan menimbulkan ahli bid'ah ini menjadi seolah boleh diambil ilmunya, dan apalagi yang belajar ini seorang tokoh gitu, seorang tokoh misalnya belajar ke ahli bid'ah ini. Nah, jadi kalau bagi antum aman dari kemudaratan tadi dibolehkan, ya, pelajari. Jadi bahasa Arab ini luar biasa. Kita kalau mengerti langsung perkataan-perkataan para ulama dalam bahasa Arab langsung, itu masya Allah para jamaah, kita bisa yakni menjiwai perkataan mereka. Kita tahu bagaimana kalau Syekhul Islam sedang marah, bagaimana kata-katanya, bagaimana hatta banyak perkataan ulama yang lucu sebenarnya, tapi ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hilang, menjadi tidak lagi lucu, menjadi, padahal kalau kita baca aslinya dalam Arab ini lucu, kita bisa tertawa, tapi saat diterjemahkan kita susah menerjemahkannya. Nah, inilah keunggulan bahasa Arab. Maka kita menjiwai, ya, emosinya para ulama, menjiwai kandungan makna, ya. Kadang kita sendiri menerjemahkan itu kadang-kadang kurang sempurna makna yang sesuai karena sulit mencari bahasanya, ya. Karena dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab kadang ada 3 kata yang maknanya sama dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab bisa memiliki makna lain sebenarnya. Tapi kita miskin kosakata, kita bingung, ya. Misalnya nikmatullahi alaina jasim wal azim, ya. Nikmat Allah atas kita jasim, azim. Iki sajane ya podo, jasim, azim itu ya podo, nikmat agung. Tapi bahasa Arab lain, bisa azim, jasim. Ada lagi misalnya syamil, kamil, ya. Ini kita terjemahkannya hanya satu sebenarnya. Syamil, kamil itu sama, sempurna, selesai. Coba kalau mau apa? Misalnya al-kadhib dan al-muftari wal kadhib itu sama-sama dusta, pendusta, tapi kita menerjemahkan susah. Tapi dalam bahasa Arabnya al-kadhib wal muftari, ya, al-iftira. Jadi banyak. Nah, demikian, maka kalau kita mengerti bahasa Arabnya lebih indah terasa kalau kita baca kitabnya para ulama, baca ayat, baca hadis, itu lebih terasa indah. Contoh jemaah, kita yang paham bahasa Arab ketika menerjemahkan hadis Nabi bahwa ahlul Quran ahlullahi wa khasatuhu. Ini kita baca hadis ini jemaah bahwa ahlul Quran ahlullahi wa khasatuhu. Ini kita demikian gembira dengar hadis ini. Ketika kita senang membaca Quran, rajin membaca Quran, menghafal Quran, memurajaah Al-Quran, kita dengar hadis ini
gembira sekali karena paham maknanya. Tapi tolong terjemahkan, bingung jemaah. Apa ahlul Quran? Ahlullah. Artinya orang yang rajin baca Quran, keluarga Allah dan kekhususan Allah. Apa coba? Paham enggak antum? Enggak paham. Tapi ketika kita baca bahasa Arabnya kita paham. Maksudnya ahlullah kita paham. Maknanya ini orang-orang yang sangat spesial bagi Allah, orang-orang yang khusus bagi Allah, orang yang nomor satu di sisi Allah, orang yang mulia di sisi Allah, kan gitu maknanya. Tapi kita terjemahkannya bingung. Kalau terjemahkan kayak tadi, itu bukan terjemah, namanya syarah, itu namanya syarah, namanya bukan terjemah. Taib. Nah, jadi kita harus belajar, apalagi antum para penuntut ilmu yang semangat menuntut ilmu harus belajar bahasa Arab, wajib belajar bahasa Arab, ya. Makanya anak paksakan antum suruh baca kitab, beli kitabnya, dipaksa seperti ini. Mau nggak mau kan antum nanti tertarik, sedikit-sedikit tahu kosakatanya, ya. Seperti sekarang kalau sudah begini kan, ya. Dan juga lama kelamaan seperti Yufuna bin Nadri. Kenapa ri? Kenapa enggak bin Nadra atau bin Nadru? Lama-lama antum tahu, oh karena ada bi-nya. Setiap yang ada bi begini pasti bin Nadri. Kok kadang enggak ada, ya berarti memang mamnu' min as-sarf, enggak boleh ditanwin seperti itu. Min Makkata. Kenapa enggak min Makkatin? Karena kata-kata Makkah itu enggak boleh ditanwin. Sehingga min Makkata ila Makkata, bukan ila Makkatin. An Aisyata, sama itu, enggak boleh ditanwin, bukan an Aisyatin, ya. Lama-lama tahu, kan antum sering baca an Aisyata. Nah, opo iki kok ndak Aisyatin? Padahal an beda dengan an, atau an Umara. Kenapa enggak an Umarin? Padahal dia harusnya kan kasrah jer, karena dia juga sama mamnu' minas sarf, tidak boleh ditanwin. Setiap yang tidak boleh ditanwin maka berarti jernya itu dengan fathah, gitu ya. Ini contoh saja cuma. Terus kita lanjut. Jadi ma di sini boleh syartiyah, wa yajuzu an takuna mausulatan. Anfaqtum min nafaqatin, yang kalian telah infakkan dari nafkah, atau yang telah kalian nafkahkan dari nafkah. Wa yajuzu an takuna mana yashmalu kulla, mencakup, yashmal mencakup semua sedekatin makbulatin, ya, mencakup semua sedekah yang makbulah, wa ghairi makbulatin, ya, dan juga sedekah yang tidak makbul. Artinya apa? Allah tahu mau antum sedekah yang makbul dari harta yang haram, atau sedekah yang enggak diterima Allah dari harta-harta yang harta yang halal, yang makbulah, atau sedekah yang ghair makbulah dari harta yang haram. Jadi para jemaah sekalian, kalau sedekah, ya, dari harta yang haram itu tidak diterima. Berbeda dengan sholat memakai harta haram, misalnya bajunya hasil yang haram, maka masalah sholatnya diterima. Bahkan haji umroh dari harta yang haram itu haji umrohnya diterima, hanya ghair mabrur, tapi diterima, tapi tidak mabrur, tidak dapat pahala, ya, dari harta yang haram. Adapun kalau sedekah murni enggak diterima. Taib. Au nadartum min nadrin, atau apa yang kalian nadarkan berupa nadar, yani yashmalu kullan nadrin maqbulin wa ghairi maqbulin, yani nadar yang diterima atau yang diterima, Allah Maha mengetahui. Fa innallaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah mengetahui, ai fa yujazikum alaihi, maka Allah membalas atas infak dan nadar kalian itu. Taifa fihi makna al-wa'd wal wa'id. Maksud Allah membalas, kalau baik ya baik, kalau jelek ya jelek. Maka di dalam lafaz ini makna, terdapat makna al-wa'di, janji, yakni bagi yang baik, nah, yang sedekahnya diterima Allah balas dengan pahala surga. Yang sedekahnya enggak diterima Allah balas pula dengan apa? Dengan neraka, dengan siksa. Maka di sini termasuk wal wa'id, atau ancaman. Jadi fa innallaha ya'lamu itu bisa bermakna janji Allah untuk kebaikan, membalas kebaikan, atau bisa jadi janji Allah untuk membalas dengan siksaan. Ya'lamuhu,
Ya kan? Karena di sini Allah tahu yani yang baik tahu, yang jelek pun Allah tahu. Baik. Al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayataini, makna global untuk kedua ayat di atas. Allah Ta'ala yamdahu ladzina yata'abbaduna lahu, bahwa Allah Ta'ala yamdahu yani memuji, alladzina orang-orang yata'abbaduna yang beribadah lahu kepada Allah, bima aujabuhu yang Allah wajibkan atas mereka, ala anfusihim atas jiwa-jiwa mereka, minat ta'ati berupa ketaatan. Ya, jadi Allah memuji yang nadar tapi yang menunaikan maknanya. Kama annahu yukhbiru subhanahu annahu ya'lamu, sebagaimana juga Allah Ta'ala di sini dalam dua ayat di atas, yukhbiru mengkabarkan, subhanahu yani Allah maha suci, Allah yani subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla, annahu bahwa dia Allah itu ya'lamu mengetahui, kulla shadaqatin tasaddaqna, yani semua sedekah ya yang kita sedekahkan, biha dengannya, wa kulla ibadatin ya, dan setiap ibadah, iltizam naha yang kita lakukan ibadah tersebut, lahu untuk Allah atau li ghairihi untuk selain Allah. Yani dalam kedua ayat di atas juga Allah mengkabarkan ya kepada kita tentang apa? Bahwasanya Allah itu mengetahui setiap sedekah yang kita bersedekah dengannya atau setiap ibadah yang kita tunaikan. Ibadah tersebut untuk Allah atau selain Allah, sama Allah Maha mengetahui. Wa sayujazi kullan ala hasabi niyatihi wa qasdihi, dan akan dibalas masing-masing dari amal tersebut ala hasabi sesuai dengan niyatihi niatnya, wa qasdihi dan tujuannya ya. Jadi semua tergantung kata Nabi dalam hadis, innamal a'malu bi an-niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yani sesungguhnya amalan tergantung niat dan seorang akan mendapatkan tergantung yang diniatkannya. Kalau baik ya dapat kebaikan, kalau niatnya jelek ya dapat keburukan. Munasabatul ayataini lil bab, kaitan kolerasi keterkaitan kedua ayat dengan bab kita, itu bab tentang diantara kesyirikan adalah nadar. Annahuma yadullani, bahwa kedua ayat di atas menunjukkan ala anna nadhra ibadah, bahwasanya nadar itu adalah ibadah. Nadar itu ya, haitsu di mana madaha Allah Ta'ala memuji al-mufina bihi, yang menunaikan nadar tersebut ya. Karena ciri ibadah itu cuma satu, jika Allah perintahkan, yang kedua jika Allah memuji. Saya punya kitab bagus, tolong dicatat. Sesuatu itu disebut ibadah jika, jadi ini semacam kaidah. Ini antum harus punya kitab ini, nanti ana share ya, ana kirim antum. Ini kitab ini karena pendukung bahasan kita semua di sini. Jadi kitab ini judulnya itu Al-Qawaid. Antum kalau ada kitab judulnya Qawaid, sudahlah antum pegang erat-erat itu kitab. Karena kitab-kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah ini sangat dibutuhkan bagi para penuntut ilmu. Di sana isi rumusan-rumusan. Nah, ini kitab judulnya Al-Qawaid min Kitab Tauhid. Jadi kaidah-kaidah yang diambil dari kitab Tauhid, kitab kita ini. Apa tadi yang kita mau sebutkan? Sesuatu disebut ibadah itu jika terpenuhi poin-poin berikut ini ya. Sindi kitab ini lah ini. Al-Qawaid, ini dia jemaah. Ini nama kitabnya Al-Qawaid Al-Jami'ah ala Kitab Tauhid. Kaidah-kaidah yang merangkum yang diambil dari kitab Tauhid. Tapi antum catat apa tadi?
sesuatu itu disebut ibadah ya, jika dari mana kita mengetahui sesuatu itu ibadah? Satu, setiap amal atau perkataan yang datang perintahnya dalam Quran atau hadis, maka dia ibadah. Kullu amal aw qaul jaa al-amru bi wal hathu alaihi fa huwa ibadah. Setiap amalan atau perkataan yang datang perintahnya atau anjurannya di dalam Quran atau sunnah, maka dia ibadah. Satu. Yang kedua, kullu amal aw qaul ja'al madhu. Setiap amalan atau perkataan yang datang pujian bagi pelakunya, fahuwa ibadah. Di sini Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Berarti nazar apa? Ibadah atau bukan? Ibadah. Terus dari mana sisi nazar itu ibadah? Tadi sudah kita sebutkan kaidahnya, jemaah ya. Terus yang ketiga jemaah, kullu amal aw qaulin uliq alaihi thawab fa huwa ibadah. Setiap perkataan perbuatan yang dikaitkan dengan pahala, maka dia ibadah. Setiap perkataan perbuatan yang dikaitkan pahala, yang dijanjikan pahala, maka dia ibadah. 4, kullu amal aw qaul uliqal wa'id ala tarkihi fahuwa ibadah. Setiap perkataan atau perbuatan yang diancam bagi yang meninggalkannya, maka dia ibadah. Misalnya, siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut dikunci mati hatinya oleh Allah. Berarti apa hukum sholat Jumat? Ibadah. Kenapa ibadah dari sisi ini? Karena diancam oleh Allah bagi yang meninggalkannya. Jelas. Tentu dari sisi perintah juga ya, karena dia ada perintah sholat Jumat kan itu. Cuman ini rumusan-rumusan, kita tahu ini ibadah atau bukan ibadah. Ini dia rumusnya. Yang keberapa sekarang? Al-khamis, yang kelima, kullu amal au qaul, setiap perkataan atau perbuatan ulika alaihi al-iman, yang dikaitkan dengan keimanan, maka dia ibadah. Contohnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman begini dan begitu, maka muliakanlah tamunya. Berarti memuliakan tamu ibadah bukan? Ibadah. Kenapa? Dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan iman. Keenam, kullu amal au qaul ulika ala fi'lihi al-iqab. Al-iqab fa tarkuhu ibadah. Setiap perkataan atau perbuatan yang pelakunya dikaitkan dengan siksaan, maka meninggalkannya berarti ibadah. Orang yang berzina akan masuk neraka, kata Allah misalnya kan ya. Lalu apa hukum meninggalkan zina berarti? Meninggalkan loh jemaah. Meninggalkan zina berarti ibadah. Jadi orang yang meninggalkan zina karena takut kepada Allah ibadah. Antum sekarang kan juga tidak berzina kan? Kita sekarang sedang di masjid, sedang tidak berzina. Alhamdulillah. Apakah kita sekarang disebut ibadah? Al-jawab tidak. Karena meninggalkan ibadah, meninggalkan yani maksiat berzina tadi, meninggalkan dosa, meninggalkan zina, disebut ibadah itu ketika dia mau berbuat zina kemudian ingat akan azab Allah lalu dia tidak jadi. Nah, di situ dia bernilainya ibadah. Tapi tidak jadinya karena takut kepada Allah lah jemaah. Ada orang tidak jadi zina, kenapa? Ono polisi lewat, tidak jadi. Dia mau loncat ke kamar janda, lagi naik tangga, ada polisi, tidak jadi jemaah. Tidak jadinya karena apa? Bukan karena takut kepada Allah, tapi karena ada polisi. Ya, coba dia ono polisi langsung melebu itu kamar. Ya, baik. Inilah diantara patokan-patokan bahwa kita mengetahui sesuatu itu ibadah. Ya, nanti saya share ya. Ini kitab Al-Qawaid Al-Jamiyah ala kitab Tauhid. Jadi ini
kaidah-kaidah di sini dijelaskan, kemudian dijelaskan juga nanti faedah-faedahnya yang diambil dari bab per bab kitab tauhid. Maka total semuanya ini ada berapa kaidah? Totalnya ada 54 kaidah para jemaah. Sementara kitab tauhid kita ini ada 62 bab. Jadi dia ambil dari 62 bab ini, dia ambil 54 kaidah. Ya, karena mungkin ada beberapa bab yang dianggap satu poin maka dia gabungkan. Ya. Tapi ini loh jemaah, maksudnya ada terjemahannya, gundul enggak apa-apa. Ya, makanya itu nyesel lah antum sudah enggak bisa baca kitab. Ya. Tapi enggak apa-apa antum baca-baca, pelajari, di situ kan ada faedah-faedah, ya. Ana share nanti insyaallah. Baik. Terus, mana tadi sampai mana kita? Munasabatu al-ayatin lil bab. Baik. Anahuma yadullani ala anna nadhra ibadah. Haitsu, kenapa? Ana dari sisi mana? Madhal mufina bihi. Ya, Allah memuji orang yang menunaikan nadhar. Wa huwa la yamdahu illa ala fi'li ma'murin aw tarki mahdhurin. Lihat tadi kaidah kita tadi. Karena dia Allah tidaklah memuji kecuali atas perbuatan yang diperintah atau apa? Ma'murin aw tarki mahdhurin, atau atas meninggalkan yang dilarang. Allah tidak memuji kecuali atas perbuatan yang diperintahkan Allah atau atas meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Taib. Kama anahu akhbara, sebagaimana Allah Ta'ala mengkabarkan anahu ya'lam, bahwa Allah Maha mengetahui ma yasduru minna, apa yang keluarkan dari diri kita, min nafaqatin wa nudhurin. Ma yasdur, apa yang muncul dari kita, ya. Saudara itu muncul. Apa yang muncul dari kita, min nafaqatin, dari nafkah-nafkah, wa nudhurin atau nadar-nadar, wa sayujazina ala dzalik, dan Allah akan membalas atas hal tersebut. Kalau baik ya baik dibalas oleh Allah, kalau buruk ya buruk dibalas oleh Allah. Fadalla dzalika ala anna nadhra ibadah, maka hal ini menunjukkan bahwa nadar itu ibadah, wa makana ibadah, maka apabila nadar itu ibadah, fasarfuhu li ghairillahi syirkun, maka memalingkannya untuk selain Allah adalah kesyirikan. Baik, kita lanjutkan lagi, selesaikan. Ma yustafadu minal ayataini, apa yang bisa kita ambil faedah dari dua ayat di atas. Baik. Al-awwal anna an-nadra ibadatun fayakunu sarfu li ghairillahi syirkan akbara. Nah, akbar ini juga enggak boleh ditanwin jemaah. Ya. Jadi syirkan akbara, enggak boleh akbarun tapi akbaru, akbara. Ya. Kalau kasrohnya enggak ada akbarin, akbari enggak, tapi akbara. Makanya Allahu akbaru, dan mengucapkan akbar itu ada dua yang salah. Satu, mengucapkan Allahu akbar itu yang salah satu, Allahu akbar. Apakah Allah Maha besar ya? Jadi Allahu akbar. Atau yang kedua, akbarnya panjang. Allahu akbar, Allahu akbar. Al-akbar itu artinya bentuk jamak dari kabar. Sebagaimana al-asbab bentuk jamak dari sabab. Sababun, kabarun, jamaknya akbar, ya, atau asbab jamaknya. Nah, kabar artinya tobel, gendang artinya. Jadi akbar itu artinya gendang-gendang. Maka Allahu akbar artinya apa? Naudzubillah min dzalik. Ya. Boleh salah itu, tapi maknanya tetap benar adalah kalau mengatakan Allahu wakbar. Jadi hamzah diganti apa? Allahu wakbar, Allahu wakbar. Boleh itu. Artinya tidak boleh salah, tapi salahnya masih benar maknanya. Karena dalam bahasa Arab hamzah diganti waw itu artinya tidak melenceng. Jadi kalau akbar dan wakbar artinya sama, maha besar atau besar. Jadi kalau ada orang salah baca Allahu akbar, baca takbir Allahu akbar, itu masih benar. Tapi yang salah itu apa? Allahu akbar. Apalagi Allahu akbar misalnya. Berarti apakah Allah gendang? Terus, ini anna nadhra ibadah fayakun sarfu li ghairillahi syirkan akbara. Bahwasanya nadhar itu ibadah, maka memalingkannya untuk selain Allah adalah syirik yang besar. Sanian, yang kedua, isbatu ilmi Allah Ta'ala bi kulli syai. Perhatikan jemaah,
penetapan ilmu Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu. Dan ilmu Allah itu baik ilmu secara global ataupun ilmu secara terperinci, Allah Maha tahu. Baik ilmu berkaitan perbuatan dia sendiri Allah atau perbuatan makhluknya, Allah tahu. Baik ilmu Allah itu yakni baik perkara yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang mustahil terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya, yang mustahil tersebut Allah Maha mengetahui. Jadi Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Dan itulah yang dimaksud Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah itu di atas langit, beristiwa di atas arsy, namun ilmunya di mana-mana tempat. Hatta di WC. Ilmunya Allah tahu orang sedang di WC sedang ngapain. Tapi jangan sampai Allahnya yang di mana-mana sehingga Allahnya di WC, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi mereka tuh sesat tentang Allah di mana itu dua. Satu mengatakan Allah tidak di mana-mana. Allah mawjud, ada tapi tidak di mana-mana. Berarti ndak ono lah. Ndak di atas, di bawah, kiri, kanan, di dasar alam, di dalam alam, di luar, di langit, bumi. Pokoknya ndak di mana-mana. Berarti Allah ndak ono. Definisi ketiadaan yang paling mantap ya ini. Tidak di atas, tidak di bawah, kiri, kanan, atas, belakang, depan. Pokoknya ndak ono. Inilah definisi ketiadaan. Berarti Allah ndak ada. Yang salah lagi, Allah fi kulli makan. Allah di mana-mana. Bahkan Allah dalam hatiku. Ini tambah nemen lagi. Jadi yang betul Allah fis sama istiwa ala arsyihi. Tapi ilmu Allah di mana? Ilmu Allah fi kulli makan, fi kulli syai. Terus yang ketiga, isbatul jazaa'i 'alal amal, penetapan balasan atas amalan. Ya. Jadi setiap amal ada balas. Maka hari kiamat disebut hari din. Din itu al-jaza' wal hisab. Hari pembalasan. Karena demikian dibalas. Dan hari kiamat hari pembalasan jemaah. Ini sebagai hiburan loh. Bagi orang yang telah melakukan hal yang wajib namun tidak mendapatkan hak dia secara sempurna, tenang. Karena di dunia bukan kesempurnaan dalam menerima balasan. Balasan yang sempurna hanya Allah. Makanya hanya Allah di akhirat kelak ya, yang hanya memberikan balasan secara sempurna. Makanya Allah mengatakan wa innama yuwaffa ujurun wa innama tuwaffawna ujurahum wa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah. Isi ayatnya apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sebelumnya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar. Nah, sesungguhnya balasan kalian hanya disempurnakan kapan? Hanya pada hari kiamat. Maka ini hiburan bagi kita. Mungkin di dunia ini kita memberikan kewajiban kepada orang, tapi orang tidak menunaikan hak kepada kita dengan sempurna. Sabar di akhirat. Makanya sering kita sampaikan, rakyat ini tetap taat kepada pemimpin yang zalim, karena balasan kita bukan di dunia, tapi balasan kita di akhirat. Sama halnya istri, taatilah suamimu yang zalim. Suamimu kalaupun jahat, maka tetap taati dalam perkara yang ma'ruf, karena balasan bukan dari suami, tapi balasan ketaatan kalian wahai para istri dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla kelak di akhirat, kalaupun tidak di dunia. Demikian pula ketaatan kita kepada pemimpin yang zalim, taati dalam hal yang ma'ruf, karena kita tidak mendapat balasan dari pemimpin itu, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an, yang keempat, al-hathu 'alal wafa'i bin nadri, anjuran untuk menunaikan nadar. Nah, cuman dirinci anjuran di sini dalam nadar apa? Dalam nadar taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai para jemaah sekalian, nanti masuk di hadis ya. Walaupun hadis ini sudah kita baca tadi sebagiannya, cuman nanti kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullah taala. Nanti setelah bab ini bab al-isti'adzah insyaallah. Bab di antara kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. طيب cukup. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti anak share di Haladi ya, nanti kirim kawan-kawan. Tuh ibu-ibu di Ibu Hano